Oke, perjalanan Mugiwara Luffy ini untuk sekarang yang menuju ke Elbaf itu memang telah menjadi semakin sulit lagi lantaran seorang Admiral Excalibur Kizaru tengah menghadangnya. Padahal kita tahulah bahwa saga Elbaf sendiri adalah puncak dari peperangan di cerita kali ini. Ada sebuah teori yang mendasari di Elbaf nanti Nika itu akan beraksi lebih gila lagi. Hal ini dikarenakan Luffy sendiri itu akan menjalin kolaborasi epik dengan rivalnya yang lain, yaitu Eustace Captain Kid. Tapi akan benar nih jika di pulau para raksasa tersebut setidaknya akan ada beberapa Yonko yang ikut bergabung untuk meramaikan saga kali ini. Dan benarkah nih Nika itu akan semakin tinggi bounty-nya setelah berada di Elbaf nanti? Dengan perakiraan itu adalah di atas 5 miliar berries, menyamain Goldie Roger. Nah, kita akan bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama di RT Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai perakiraan jalan cerita saga Elbaf dan mencuatnya bounty spektakuler Nika karena beberapa kemungkinan besar jika nanti terjadi peperangan di sana. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Sejak kemunculan pertama kali di perubahan Luffy kemudian Nikanya itu, semua kubu baik dari rival, musuh atau bahkan aliansi begitu takjub bagaimana sebenarnya perubahan Nika itu secara detail. Karena saat di Wano Kunilah semua itu terjadi. Kita tahu bahwa pertempuran panjang dengan Yonko Kaido kala itu membuka limit Luffy nih berkali-kali lipat sampai bangunlah awakening sebenarnya dari buah iblisnya itu, Hito Hitonomi model dewa kemenangan Nika, seorang prajurit di zaman kuno. Dan ya, pertempuran itu berjalan tak seimbang lagi karena Nika berkali-kali memporak-porandakan Yonko Kaido dengan berbagai pukulan, lompatan, bahkan senyumannya itu, hingga di satu titik dia menggunakan teknik rahasianya Bajrangan Hanuman dan membuat Kaido itu tumbang. Dan sejak saat itu tahta Yonko telah bergeser. Hal yang menghebohkan kala itu nih dengan divalidasi bounty Luffy itu mencuat drastis karena pengaruh dari Nika. Bukan main-main, memang 3 miliar berries. Dan itu sesuatu yang sangat menakjubkan. Nah, akhirnya di saga panjang Elbaf semua potensi itu akan terus digali lagi, dimana pada bagian pembuka saga Elbaf ini cerita itu bermula ketika Luffy itu harus mampir ke Egghead Island dan bertemu dengan seorang ilmuwan gila-gilaan nih, penyandang nama melegenda Dr. Vegapunk. Nah, momen inilah perakiraan para nakama seperti kita itu tepat nih, bahwa dengan kemunculan Vegapunk maka ada beberapa kemungkinan seperti Vegapunk itu akan mengungkapkan identitas sebenarnya jiwa buah iblis Luffy. Vegapunk akan menjelaskan Akuma no Mi atau bahkan Vegapunk akan berada di kapal Thousand Sunny pada akhirnya, dan semua itu tepat. Nah, tetapi sebelum mengarah ke sana, Vegapunk itu mengatakan kepada semua kru Mugiwara itu seperti ini, bahwa perubahan Luffy ke mode barunya di tahap awakening itu terbilang sangatlah tidak biasa, karena hanya Vegapunk di sanalah yang tahu nih bahwa tak pernah ada dalam catatan panjang Akuma no Mi jenis buah iblis dengan bertipe Nika itu tak pernah muncul sama sekali. Tetapi kisah Nika itu masyhur dan benaran ada nyatanya ribuan tahun ke belakang, dan itu berada dalam catatan manuskrip kerajaan kuno bahwa dialah seorang prajurit tangguh yang menyelamatkan para budak dengan kekuatan yang tak biasa pula. Nika lebih dari yang kita bayangkan. Meskipun di era ini dianggap Nika sudah tinggal nama dan lenyap, tetapi semua orang keliru akan teori besar itu. Karena jika masih ada seseorang yang mendoakannya untuk kembali, Nika akan selalu muncul di setiap eranya. Dan sekarang Luffy adalah perwujudan dari sang prajurit terbaik dari kerajaan besar di masa lalu itu, dewa kemenangan Nika. Dan itu adalah keajaiban yang gila sih, dan itulah yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk. Bahkan kita sendiri sudah menyaksikan bagaimana awakening Rob Lucci dari agen elit CP0 itu tak bekerja dengan Nika. Dan ia dikalahkan dengan mudah nih, hanya dibuat mainan saja. Dan itu memang sungguh kemampuan yang luar biasa di luar nalar sih. Sekarang kita semua tahu sampai di momen ini bounty Nika itu masih tetap 3 miliar berries. Tetapi kami malah lebih menduga lagi, sehabis di saga Elbaf nanti Luffy itu bisa mencapai buronan bounty lebih dari 5 miliar berry jika melakukan sesuatu yang sangat besar di sana nanti. Nggak tahu kenapa? Nah, kita kasih beberapa argumentasi masuk akalnya. Pertama, Nika itu akan menjadi pelindung peninggalan Ohara.
Nah, maksud kita di sini karena catatan Ohara ini masih tersimpan rapi di sana dan dijaga oleh para raksasa dan tentunya jaguar di Saulo, Vegapunk sendiri juga mengetahui tempatnya sendiri. Tetapi jika informasi ini telah menyebar, percaya dah, pemerintah dunia pasti langsung menugaskan para angkatan lautnya untuk menyerbu Elbaf jika perlu melakukan Buster Call. Nah, untuk meredam semua informasi itu jatuh keluar. Nah, karena Luffy di samping Vegapunk dan ingin melindungi buku dan catatan manuskrip yang ditinggalkan oleh rekannya Nico Robin, ketambahan dari informasi itu akan mengungkap sejarah tentang abad kekosongan dan informasi mengenai Locktail. Dan ia pasti akan dengan sigap nih menjadi palang pintu terakhir untuk mengamankan semua informasi dan catatan literasi tersebut. Nah, bila perlu bertarung habis-habisan dengan para orang-orang pemerintahan dunia. Karena itulah salah satu alasan bounty-nya bisa saja sangat naik dan peristiwa mengenai pelindungan Ohara tersebut. Ada lagi yang kedua, kerjasamanya dengan Kid. Sampai sekarang ini, Eustace Kapten Kid memang lebih dulu berada di pulau raksasa itu. Ini akan semakin menarik karena selepas kolaborasinya di beberapa saga bersama Trafalgar di Waterloo, giliran Luffy itu dipasangkan dengan Jagi. Nah, keduanya itu sama-sama pemarah dan YOLO person lah. Nah, argumen kita sendiri nih, akan ada momen yang membuat keduanya itu bekerja sama untuk menghadapi sesuatu yang besar. Mungkin untuk melawan para raksasa yang jahat ataupun Loki, yang konon akan berperan sebagai villain utama di negeri Elbaf sendiri. Peran Luffy dan Jagi itu akan mengantarkan bounty keduanya itu sangatlah melesat. Apalagi sekarang meskipun Kid itu bukan seorang Yonko, tetapi nilai bounty-nya itu juga sama dengan Luffy dan juga Law yang bernilai 3 miliar berries. Dan itu adalah angka yang sangat besar untuk seseorang yang bukan Yonko. Nah, jika sesuatu hal terjadi, bisa saja karena kolaborasi inilah bounty Luffy itu akan menjadi 5 miliar berries atau bahkan lebih. Dan Kid akan melihat kali pertama secara langsung bagaimana Nika itu akan bangkit lagi. Nah, yang ketiga adalah battle atau pertempuran dengan para Yonko lain. Oke, jika kalian telisik lebih jauh lagi nih, sebenarnya saga Elbaf itu masih sangat memungkinkan sekali lagi terjadi pertempuran akbar antara beberapa Yonko atau mantan Yonko. Hal ini didasari karena Elbaf sendiri erat kaitannya dengan mereka, yakni Big Mom dan juga Akagami-san. Dan apalagi kisah dari Big Mom itu mengadaptasi dari cerita kekalahan Napoleon Bonaparte. Nah, Big Mom sendiri memang terhubung di sana nih, dan ia memiliki ingatan yang belum selesai dengan Mother Carmel atau bahkan Loki. Sementara Akagami sendiri konon karakternya itu dibuat berdasarkan referensi-referensi orang-orang suku Viking. Dan tentunya ini relate dengan mereka para raksasa Elbaf sendiri. Nah, ketambahan pula bahwa Luffy itu yang akan berada di sana nanti, dan kita tahu Big Mom sendiri tentu menyimpan dendam lama tuh dengan kubu Mugiwara, karena inilah bisa jadi Big Mom itu ingin mengacaukan semuanya. Dan San sendiri akan membantunya sehingga menyebabkan pertempuran antar ketiga Yonko atau yang satunya mantan Yonko itu Big Mom, Akagami dan juga Nika. Nah, jika ada battle sengit di antara ketiganya, maka sudah tak menutup kemungkinan Dewan Redaksi milik Morgan itu akan mengupdate bounty terbaru dari Luffy sendiri yang mengejutkan untuk semua orang. Dan itu bisa saja menjadi 5 miliar berries atau lebih. Nah, jika kita telisik lebih jauh lagi, ada alasan kenapa hanya Goldie Rogers yang dibuat memiliki bounty 5 miliar 500 juta berries. Nah, itu sungguh sesuatu yang sangat gila dan besar. Nah, kami pikir alasannya itu sederhana untuk menjawabnya, karena hanya Luffy satu-satunya generasi ini yang akan melampaui apa yang telah dicapai oleh Rogers sendiri. Dan tentunya ia akan menyamai Roger untuk mencapai Locktail. Nah, ini termasuk menyamai dulu prestasinya nih, mendapatkan bounty senilai atau bahkan lebih nih 5 miliar berries. Nah, dengan apa yang dilakukannya di Elbaf nanti, sesuatu yang sangat menarik untuk kita nantikan. That sound like wonderful idea. Gimana guys menurut pendapat kalian? Itulah tadi pembahasan kita mengenai perakiraan jalan cerita saga Elbaf nanti, di mana pertempuran puncaknya itu berada di sana dan mencuatnya bounty spektakuler Nika dan beberapa karakter kelompok lainnya. Thanks selalu telah menonton video ini, and we'll be come back again.